Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita ada di pelajaran teknologi layanan jaringan. Dan di sini saya, Bu Isti, akan mengampu kalian di mata pelajaran teknologi layanan jaringan selama 1 tahun pelajaran ini. Untuk mapel teknologi layanan jaringan ini nanti akan ada 6 jam setiap pertemuannya. Ya. Kemudian akan saya sampaikan dulu untuk silabus dari mata pelajaran teknologi layanan jaringan. Di sini ada KD 1 sampai KD 9, tapi ini nanti dipakai untuk kelas 11 dan kelas 12. Jadi untuk yang kelas 11 yaitu kita akan mempelajari 7 KD, yaitu 3.1 memahami. Kita akan mempelajari 7 KD, yaitu 3.1 memahami ragam aplikasi komunikasi data. 4.1 menyajikan karakteristik ragam aplikasi komunikasi data. 3.2 menganalisis berbagai standar komunikasi data. 4.2 menyajikan berbagai standar komunikasi data. 3.3 menganalisis proses komunikasi data dalam jaringan. 4.3 menyajikan hasil analisis proses komunikasi data. 3.4 memahami aspek-aspek teknologi komunikasi data dan suara. 4.4 menalar aspek-aspek teknologi komunikasi data dan suara. 3.5 menganalisis kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan. 4.5 menyajikan hasil analisis kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan. 3.6 menganalisis kebutuhan beban atau bandwidth jaringan. 4.6 menyajikan hasil analisis kebutuhan beban atau bandwidth jaringan. 3.7 memahami konsep kerja protokoler server switch, dan 4.7 menalar konsep kerja protokoler server switch. Itu tuh KD-KD-nya yang akan kita pelajari selama 2 semester ya, dalam 1 tahun. Kemudian untuk perkenalan akan saya sampaikan dulu, yaitu mengenai pelajaran yang akan kita pelajari ya selama 1 tahun ini. Sebentar, mohon maaf. Gak ngehang. Nah, nanti akan ada 5 bab ya. Ini pakai buku penerbit Andi ya, buku penerbit Andi teknologi layanan jaringan kelas 11. Nanti di situ akan ada 5 bab. Bab yang pertama yaitu karakteristik ragam aplikasi dan standar aplikasi komunikasi data. Bab yang kedua, proses komunikasi data dan suara dalam jaringan. Bab yang ketiga, analisis kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan. Bab yang keempat, kebutuhan beban jaringan dan konsep kerja protokoler server switch. Bab yang kelima, diagram rangkaian operasi komunikasi VoIP atau VoIP dan konsep kerja PBX. Itu untuk materi-materinya ya selama 1 tahun ini. Oke, kita masuk di mata pelajaran yang pertama, yaitu bab yang pertama, yaitu mengenai ragam komunikasi data. Dan di sini kita akan masuk ke KD 3.1, yaitu memahami ragam aplikasi komunikasi data. 4.1 menganalisis berbagai standar komunikasi data. Nah, sekarang komunikasi audio. Jadi apa sih komunikasi audio itu? Komunikasi audio identik dengan suatu alat komunikasi yang dapat ditangkap melalui alat pendengaran. Contohnya telepon, walkie-talkie, radio, tape recorder. Nah, jenis-jenis audio sendiri itu ada 5 di sini ya, ada 5. Yang pertama, audio streaming. Audio streaming ini digunakan untuk mendengarkan siaran secara live melalui internet. Beberapa jenis audio streaming, contohnya Winamp atau MP3, real audio, RAM, dan liquid radio. Dengan streaming, kita dapat mendengarnya langsung tanpa perlu mendownload filenya sekaligus. Yang kedua, audio visual. Perangkat sound system yang dilengkapi dengan penampilan gambar, contohnya presentasi, home theater. Kemudian audio osilator.
Audio oscillator adalah produk dari perusahaan Hewlett Packard atau HP yang pertama. Produk ini digunakan oleh Walt Disney Studios dalam pembuatan film yang berjudul Fantasia. Yang keempat, audio response. Audio response adalah audio atau suara yang dihasilkan oleh komputer. Output pembicaraan yang dihasilkan komputer untuk menanggapi input jenis khusus, misalnya permintaan nomor telepon. Yang kelima, audio modem riser. Audio modem riser adalah sebuah kartu plug-in pada motherboard Intel yang memuat sirkuit audio atau sirkuit modem. AMR memuat fungsi-fungsi analog yang diperlukan untuk operasi modem dan atau audio. Nah, ini adalah gambar dari audio oscillator seperti ini merek HP atau Hewlett Packard. Kemudian ini AMR atau audio modem research yang sebelah kanan ya. Dan untuk komunikasi audio di sini ada telepon dan radio. Yang kedua yaitu komunikasi video. Video itu identik dengan teknologi pemrosesan sinyal elektronik mewakilkan gambar bergerak. Sementara itu, komunikasi video identik dengan suatu bentuk komunikasi yang dapat ditangkap melalui alat penglihatan atau visual. Nah, untuk komunikasi video nih punya kelebihan ya. Salah satu kelebihannya dari komunikasi video adalah bisa berkomunikasi melihat seseorang atau melihat kejadian di suatu tempat di zona yang berbeda atau di tempat yang berbeda tanpa harus berada di zona atau tempat yang bersamaan. Misalnya tayangan CCTV itu adalah contoh dari komunikasi video. Untuk jenis-jenis video sendiri itu ada 5 di sini ya. Yang pertama ada video teks. Video teks adalah sebuah istilah yang dapat dibuat ITU untuk menjelaskan peralatan TV yang digunakan untuk menampilkan data berbasis komputer, baik lewat telepon atau kanal pemancar. Kemudian yang kedua, video IP. Video IP adalah sebuah video yang dilewatkan melalui IP. Ada 3 kategori pada saat mereka dipancarkan pada publik, baik melewati satelit, melalui kabel, dan melalui IP atau format radio analog. Berikut adalah 3 kategori dalam video IP. Maaf, untuk jenis-jenis dari video IP nggak saya bahas satu-satu ya, karena sudah ada di buku, nanti bisa dibaca sendiri. Untuk yang ketiga yaitu video out. Video out adalah sebuah fitur yang ada pada perangkat keras yang bisa menghubungkan kamera ke video import pada televisi atau monitor dan menampilkan citra digital di layar video. Yang keempat, yang keempat, video teks adalah suatu kemampuan untuk mengirimkan dan juga mentransmisikan secara 2 arah dari suatu gambar atau suara. Kemudian ada video RAM. Video RAM ini bisa disingkat dengan VRAM, adalah tipe spesial dari DRAM yang memungkinkan akses direct high speed memori melalui sirkuit video. Untuk beberapa jenis perangkat video di sini ada 3. Yang pertama ada video controller. Video controller digunakan untuk melakukan kontrol seleksi atau memilih kamera yang ditayangkan. Yang kedua ada video codec, digunakan untuk melakukan fungsi kompresi sinyal video untuk penghematan bandwidth. Yang ketiga, kamera dan monitor merupakan perangkat input atau output dalam sistem video. Selanjutnya ada komunikasi audio video. Komunikasi audio video identik dengan gabungan antara komunikasi audio dan komunikasi video. Komunikasi ini dapat ditangkap melalui alat pendengaran dan penglihatan atau visual dalam bentuk pengolahan pesan-pesan untuk tujuan sosial atau komersial dari individu atau kelompok. Nah, untuk beberapa jenis komunikasi audiovisual diantaranya yang pertama ada televisi, yang kedua VCD player, yang ketiga DVD player, yang keempat video call, yang kelima video conference, teleconference, yang keenam komputer dan lain sebagainya. Nah, untuk bentuk komunikasi audio video di sini ada video, film, televisi, video streaming. Untuk kali ini ya tadi sudah saya bahas ya mengenai bentuk-bentuk komunikasi, ada komunikasi audio, video dan audio video. Nah, sekarang tugas kalian adalah silahkan kalian merangkum apa yang sudah saya jelaskan tadi dalam buku tulis, lalu foto dan dikumpulkan. Oke, cukup sekian dari saya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.